Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara informasi untuk sehat Infus yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Leni yang akan memandu acara pada kesempatan siang hari ini. Bulan Oktober ini adalah bulan kewaspadaan kanker. Kewaspadaan kanker ini terutama kanker payudara. Kewaspadaan kanker bukan hanya untuk masyarakat di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Apa tujuan dari kewaspadaan kanker ini? Kewaspadaan kanker payudara ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker payudara ini? Kita sudah menghadirkan narasumber kita dari beliau seorang perawat di Rumah Sakit Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Mas Ali. Selamat siang Mbak Leni. Nah, Mas Ali Fauzi, Eskep Nurse. Beliau ini adalah perawat di ruang kemoterapi sekaligus koordinator paguyuban penyintas kanker yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Mas Ali? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Ali, tadi kan sudah saya sebutkan adanya bulan kewaspadaan kanker payudara. Sebenarnya seberapa banyak sih terjadinya penyakit kanker payudara di Indonesia ini? Apakah jumlahnya itu cukup banyak atau hanya beberapa saja? Baik, terima kasih Mbak Leni. Jadi setiap tanggal 26 Oktober kita peringati sebagai Hari Kanker Payudara Sedunia. Dan bulan Oktober merupakan bulan kewaspadaan kanker payudara sedunia. Kenapa kita memperingati ini? Untuk mengingatkan kita akan bahaya kanker payudara. Untuk kita ketahui bersama bahwa kanker payudara saat ini menempati ranking pertama jumlah kanker terbanyak di Indonesia. Jadi kasusnya mencapai 68.000 kasus. Itu banyak juga ya Mas ya? Betul. Di data tahun 2020 dengan kematian mencapai 22.000 jiwa. Wah, kematiannya cukup tinggi ya Mas ya? Sebenarnya apa sih Mas penyebab penyakit kanker itu sendiri? Jadi kanker itu disebabkan oleh adanya mutasi gen pada sel-sel tubuh. Akibat dari mutasi sel ini, akhirnya sel menjadi tumbuh secara cepat dan tidak terkendali, sehingga timbul benjolan atau tumor yang setelah diperiksa laborat ternyata kanker atau tumor ganas. Jadi kanker itu istilah lain dari tumor ganas. Oh begitu. Tadi disebutkan adanya mutasi gen. Ya. Mutasi gen ini kira-kira terjadi karena apa ya Mas? Kenapa terjadi mutasi gen, kemudian bisa timbul penyakit kanker? Baik. Mutasi gen ini bisa karena faktor genetik atau keturunan. Jadi orang yang memiliki keturunan penyakit kanker, misalnya orang tuanya dulu pernah kena penyakit kanker, itu lebih beresiko. Tapi itu bukan hal yang mutlak. Faktor-faktor yang lain menyebabkan timbulnya kanker antara lain faktor usia, Mbak Leni. Usia 65 tahun itu lebih rentan terkena kanker. Kemudian faktor hormonal juga bisa, kemudian merokok, kemudian konsumsi alkohol, kemudian paparan zat-zat karsinogenik. Karsinogenik itu istilah untuk zat-zat yang bisa memicu timbulnya kanker. Kemudian obesitas, kelebihan berat badan. Wah, itu banyak dialami ya di masyarakat kita ya. Itu orang obes atau orang yang kelebihan berat badan bukan hanya rentan terkena penyakit metabolik seperti jantung, kolesterol atau darah tinggi, tapi juga kanker juga bisa terkena. Kemudian paparan sinar matahari yang terlalu terus-menerus, yang berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit kulit, kanker kulit. Hal lain adalah tadi faktor hormonal ya, hormonal sudah, kemudian infeksi ya, terjadi infeksi
bisa. Misalnya pada infeksi human papillomavirus atau HPV itu bisa menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim. Kemudian infeksi hepatitis B itu bisa menyebabkan kanker hati atau hepatoma. Oh gitu. Sebenarnya penyakit kanker sendiri ini bisa dicegah atau tidak ya Mas ya? Baik, untuk kanker sendiri itu sebagian ada yang bisa dicegah, tapi tidak semua juga bisa dicegah. Oh gitu. Berapa persen ya Mas yang kira-kira yang berapa persen faktor yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyakit kanker ini? Betul. Jadi hanya sekitar 30-40% kasus kanker yang bisa dicegah, dan pencegahan paling spesifik ya vaksinasi HPV tadi yang saya sebutkan penyebab dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Sementara pencegahan yang untuk kasus-kasus kanker yang lain itu bisa dilakukan dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat. Ini sesuai dengan programnya pemerintah Germas ya Mas ya, kan ada istilah gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kira-kira pola hidup sehat seperti apa sih yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena penyakit kanker ini? Baik. Kementerian Kesehatan itu menggalakkan, mengkampanyekan untuk pola hidup sehat dalam rangka pencegahan kanker melalui CERDIK ya, singkatan itu CERDIK. CERDIK ya Mas ya? Betul. CERDIK. CERDIK itu C-nya itu cek kesehatan. Wah, berarti kita harus melakukan rutin cek kesehatan. Betul, ya? secara rutin cek kesehatan ya. Yeah. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok. Wah, padahal di sekeliling kita ini banyak asap rokok ini. Nah, agak susah ya Mas ya kalau di sekitar kita banyak asap rokok nih ya. Enyahkan asap rokok dari rumah kita, dari sekeliling kita. Jangan jadi perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Ya. Kemudian R-nya rajin olahraga. Nah, ini orang yang masyarakat sekarang kadang malas untuk berolahraga nih. Yeah. Kemudian D-nya diet seimbang. Yeah. Diet seimbang dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang alami. Kemudian I-nya istirahat yang cukup. Okay. Dan K-nya kelola stres. Oh, kelola stres ya. Tadi disebutkan rokok ya Mas ya. Rokok juga bisa memicu terjadinya penyakit kanker. Ini kira-kira kenapa ya Mas ya? Baik, karena di dalam rokok itu mengandung banyak zat-zat kimia, zat-zat karsinogenik. Tadi yang saya sebutkan bahwa zat karsinogenik itu zat yang bisa menimbulkan kanker. Gitu. Oh, zat karsinogenik ya yang terkandung dalam rokok itu ya. Terus tadi juga disebutkan adanya aktivitas fisik ya Mas ya, aktivitas fisik. Jadi kita harus selalu melakukan aktivitas fisik. Kira-kira aktivitas fisik yang bagaimana ini yang perlu kita lakukan untuk pencegahan penyakit kanker ini? Misalnya jenis olahraga apa, atau dengan dalam seminggu itu kita harus melakukan berapa kali dalam seminggu, kemudian berapa menit lamanya latihan dalam sehari itu kira-kira berapa? Baik. Ini ya aktivitas fisik ini yang masyarakat sekarang itu kadang malas untuk jalan kaki aja malas nih. Misalnya mau ke warung dekat rumah aja naik motor gitu ya. Iya. Karena anak-anak muda sekarang udah banyak yang malas juga untuk olahraga. Padahal olahraga itu sangat baik untuk kesehatan, untuk meningkatkan imun tubuh. Iya. Olahraga itu yang ringan-ringan aja, misalnya jalan sehat di pagi hari ya. WHO merekomendasikan untuk jalan kaki itu minimal 5.000 langkah per hari. 5.000 langkah ya Mas, 5.000 Nah, ini kita sudah belum untuk setiap hari itu 5.000 langkah. Nah, itu yang susah Mas, kan kadang-kadang kita itu sampai di rumah, kita itu sudah capek ya. Yeah. Jadi kita lupa. Mungkin kita bisa memakai alat pengukur langkah kali ya Mas ya. Jadi kita bisa tahu sehari ini kita sudah berapa langkah nih gitu. Yeah. Kalau untuk nanti sampai di rumah harus olahraga lagi tuh kadang-kadang kita sudah capek, itu jadi malas itu Mas. Betul. Dan untuk olahraga itu yang dianjurkan 3-4 kali dalam seminggu, masing-masing minimal 30 menit. 30 menit tentu ya, yang ya? Lebih banyak lebih baik ya untuk dengan melihat dari daya tahan tubuh kita. Okay. Oh gitu. Tadi juga disebutkan adanya stres ya. Kelola stres. Kenapa? Stres ini bisa memicu penyakit kanker. Ya. Jadi orang pada kondisi stres, hormon kortisol itu meningkat. Nah, saat hormon ini kembali ke masalah hormonal ya Mas? Iya, karena hormon itu kan termasuk dalam sistem pengaturan ritme tubuh kita.
Jadi saat stres itu hormon kortisol meningkat, akhirnya daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun, bisa terkena berbagai macam penyakit, salah satunya kanker. Jadi orang dengan tingkat stres yang tinggi, cemas yang tinggi itu bisa terkena kanker. Dulu saya ada teman itu wanita, tingkat cemasnya itu tinggi. Dia ada masalah sedikit aja langsung cemas tinggi. Entah berapa tahun kemudian dia terkena kanker payudara. Jadi stres itu juga pengaruh bisa untuk timbulnya kanker. Berarti kita benar-benar harus bisa mengelola stres kita ya. Betul. Supaya tidak terkena penyakit kanker ya, karena ini merupakan salah satu penyebab penyakit kanker. Betul, kita harus juga pintar untuk mengelola stres, waktunya untuk istirahat, untuk refreshing, mungkin bersama keluarga ya refreshing ya. Jangan terlalu sepaneng istilahnya, jangan terlalu sepaneng terus karena itu akan menimbulkan stres yang tinggi. Oh gitu ya Mas. Dari obrolan kita siang ini, saya bisa mengambil sedikit kesimpulan nih Mas ya. Untuk mencegah kanker payudara, kita perlu melakukan upaya, yaitu merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih sehat. Betul. Ini tentunya sesuai dengan program pemerintah, yaitu Germas. Mas Ali, barangkali mau memberikan sedikit closing statement untuk kewaspadaan kanker kali ini? Baik, bulan Oktober merupakan bulan kewaspadaan kanker payudara. Ini mengingatkan kita akan bahaya kanker payudara. Marilah kita terapkan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, berolahraga, kemudian kelola stres untuk dalam rangka pencegahan dari timbulnya kanker payudara. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian acara pada siang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.